Rocky Gerung yang menyebut kata bajingan tolol itu nggak keluar. Asal mau terjadi itu diskusi. Masalahnya petani, rakyat, ngomong ke gedung dewan juga nggak ada. Gedung dewan itu jadi gedung transaksional keputusan kayaknya. Deal-dealan. Bambang Pacul aja terang-terangan kok. Ngomong ada Bambang Pacul tuh ngomong. Baju koko Habaib putih. Present. Al-Godi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum ke konten jangan lupa cek deskripsi video ya guys. Di situ ada macam-macam link, termasuk link untuk merchandise Babe Aldo Shop. Oke guys, masih seputaran kritik kepada Presiden Jokowi. Kali ini ada 2 video dari rakyat ya, yang kita dapat dari aplikasi ini. Ada yang dikirim di WA, ada yang beredar di Twitter ya. Yang pertama ini guys, kritikan pedas kepada Pak Jokowi ini. Bismillahirrahmanirrahim. KKN di era Jokowi lebih ganas daripada KKN di era Soeharto. KKN di era Jokowi lebih ganas daripada KKN di era Soeharto. Ini suaranya editan banget sih ya. Lama, 7 tahun beliau sudah menempatkan anak-anaknya di beberapa daerah. Sedangkan Bapak Soeharto, Presiden dahulu, itu membutuhkan 31 tahun. Artinya apa? Artinya setiap daerah sudah ditancapkan fondasi untuk membangun dinasti. Dinasti apa? Dinasti ekonomi, dinasti politik. KKN Jokowi versus KKN Soeharto. Mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih kejam? Dan mana yang lebih merugikan rakyat? Nah, tuh. Ya, jadi sebenarnya Rocky Gerung itu implementasi dari rakyat ini udah cukup sabar gitu. Udah banyak yang ngomong lemah lembut, mau ngajak diskusi. Ya. Dan ini dari emak-emak banyak loh. Dari 2020 sampai terakhir ini hari ini ya. Sampai video ini ditayangkan banyak banget sudah gerakan-gerakan itu, dan nggak ada satupun yang diajak diskusi sama Pak Jokowi, nggak ada satupun yang didengarkan. Ada kalanya di demo beliau kemana, nanti alasannya nggak penting. Nah jadi rakyat ini akhirnya di saat muncul Rocky Gerung seperti itu rakyat merasa terwakili. Ya sekali lagi ya, Jokowi ini presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya presiden pemilihnya saja. Jokowi ini bukan hanya presiden yang relawan. Jokowi ini presiden seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang bilang bahwasanya mestinya itu ngomong berakhlak, beradab, jangan sampai kata-kata bajingan tolol keluar. Sudah banyak sayang. Sudah banyak yang ngomong itu. Yang kata-kata yang begini, sampai
ini masih beradab ini, walaupun pedas ya. Ada yang kayak Faisal Assegaf, banyak. Rizal Ramli, banyak ini sebenarnya pengen diskusi sama Pak Jokowi ini. Tentang kebijakannya IKN, tentang minyak goreng, banyak. Tapi sampai hari ini arogansi yang nampak dari kabinetnya Pak Jokowi kayaknya. Karena apa? Nggak pernah mau dengar. Gue masih ingat gue masalah mandatory vaksin di Kemenkes. Kita tentang diskusi, bukan mau tentang apa. Diskusi. Buktikan kami salah. Sampai-sampai kami itu, gue tuh bilang apa? Ayo kalau terbukti gue salah, penjara gue seumur hidup. Tapi kalau gue bisa membuktikan gue benar, pemerintah yang merubah kebijakannya, kan gitu. Itu masih nggak didengar. Dibilang budek ya nggak budek. Dibilang buta ya nggak buta. Nah, begitu ada bisul ya, dalam tanda kutip perumpamannya, bisul ini pecah kayak Rocky Gerung, bong, kelabakan langsung. Dan ini memantik masyarakat juga merasa boleh ada masyarakat yang nggak pro Rocky Gerung, yang pro juga ada. Bapak termasuk yang mana? Yang pro jelas lah. Karena gue yang termasuk yang bersuara juga mengkritik ini. Kita mengkritiknya kebijakan, bukan individu Jokowi, bukan individu Luhut, bukan individu Budi Gunadi Sadikin, bukan. Kebijakannya yang kita kritik. Dan itu berdasar, kenapa? Berdasar kepada kebenaran, berdasar kepada data, berdasar dengan fakta. Nah rakyat ini udah gemes gitu, kenapa nggak didengerin sih? Kan Pak Jokowi sendiri yang ngomong rindu di demo. Tapi nggak pernah ada. Udah kayak lip service doang ya. Sampai hari ini. Bahkan mahasiswa udah pedes. Berapa kali mahasiswa? Cuman minta didengar sama presiden. Dan ini KKN di era Jokowi lebih parah dari KKN di era Soeharto. Tanda tanya. Ayo. Apa ini? Rakyat nggak ngomong baik ini? Nggak didengar. Jadi kadang-kadang ya memang perlu keras lah. Pedes. Toh itu ucapan kok. Ucapan-ucapan para menterinya Pak Jokowi juga nggak kalah pedesnya. Dan itu rakyat juga terima-terima aja. Gas melon jarang. Rakyat mau bilang apa? Kesian rakyat ini. Jadi Rocky Gerung itu adalah implementasi suara rakyat yang terbungkam gitu. Bukan terbungkam ya. Yang tidak didengarkan, akhirnya meletus gitu. Begitu meletus kayak Rocky Gerung, bang! Udah deh. Langsung kelabakan semua. Sampai Muldoko bilang mau pasang badan. Awas masuk angin deh Pak. Udah biasa duduk di ruang berasi soalnya. Dan ini bukan cuma ibu ini ada lagi satu lagi nih, ini Bapak nih, kita dengar ya, dari petani nih katanya nih. Suara petani, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau nanya ini, apa prestasinya PDI Perjuangan Pak Jokowi selama 2 periode ini? Tuh, petani nanya apa prestasinya. Apa prestasinya? Tunjukkan. Kalau cuma jalan tol, semua orang itu bisa membangun jalan tol karena modalnya hutang. Nah, ini fakta kan? Semua juga bisa. Tinggal ngutang. Paham itu. Tapi tidak pernah melihat kondisi dan keadaan para petani, para nelayan, para kaum buruh, para pedagang selama 9 tahun menderita. Cari pupuk aja susah. Tuh. Cari pupuk aja susah. Ini suara rakyat yang begini, ini kalau didengarkan enak. Diperhatikan enak, nggak didengar. Malah mikirin IKN.
Malah mikirin subsidi kendaraan listrik. Terus dengan kalimat-kalimat yang begini aja nggak denger ya, akhirnya muncul itu suara pedas, dalam tanda kutip dicap kurang ajar. Itu penghinaan atau berita bohong dah. Karena kalau penghinaan kayaknya Barreskrim sudah menyelidiki masalah berita bohong. Berarti penghinaan lepas, nggak menghina Rocky Gerung. Kalaupun mau dibilang menghina harus Pak Jokowi yang lapor. Ayo. Tapi suara begini didengar gak? Nih, ibu sama bapak ini. Ini rakyat. Bahkan ada subsidi itu dibatasi. Barangnya langka, harganya mahal. Subsidi dibatasi. Barangnya langka, harganya mahal. Di sini letak kita berpikir sebagai seorang petani. Jangan mengira kelamaan petani ini nggak akan bisa bicara masalah hal yang seperti ini. Jangan menganggap kelemah petani ini. Lama-lama pasti akan memberontak semua para petani. Nih, sampai begini bilang. Lama-lama akan memberontak petani ini. Kenapa? Ya memang kebijakannya. Kebijakan dari rezim sekarang ini membuat rakyat nih. Ini fakta. Andai kata pemerintahnya Pak Jokowi ini mau dengar suara-suara ini, nggak akan keluar kalimat Rocky Gerung yang menyebut kata bajingan tolol itu nggak keluar. Asal mau terjadi itu diskusi. Masalahnya petani, rakyat, ngomong ke gedung dewan juga nggak ada. Gedung dewan itu jadi gedung transaksional keputusan kayaknya. Deal-dealan. Bambang Pacul aja terang-terangan kok. Ngomong ada Bambang Pacul tuh ngomong. Bahwasanya kita telepon dulu. Kita yang di sini ini. Nah, mana kepentingan rakyat di situ? Jadi suara Rocky Gerung itu adalah suara rakyat yang selama ini terpendam, yang mau dimunculkan takut ditahan, takut dikriminalisasi, takut dianggap tidak sopan, takut dianggap menghina, padahal sudah berusaha untuk bersuara yang sopan, yang baik kepada pemerintahan ini, tapi tidak didengar. Mencoba bersuara kepada wakil-wakil rakyat di gedung DPR sana, tapi mereka juga tidak mendengar. Jadi Rocky Gerung implementasi suara rakyat. Rocky Gerung adalah aset rakyat. Itulah yang terpendam di hati kami. Di saat kami ingin mencoba untuk berbicara baik-baik dengan pemerintah, tapi tidak didengar. Mencoba berbicara baik-baik dengan wakil kami di gedung dewan juga tidak didengar. Lalu kami ini harus bagaimana sebagai rakyat? Apakah kalian berharap kami akan menjilat sementara keadaan saudara-saudara kami seperti ini? Mikir. Demi Allah, akal sehat gue mengatakan pembangkangan demi rakyat jauh lebih baik daripada menjilat. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Roland. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. Tahu
Kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.